Oke lah, lu buka portofolio. Tapi yang mengesahkan lu bener-bener portofolio real atau enggak tuh siapa sebenarnya? Ya lu kalau memang ngeklaim lu udah bikin 2-3 juta dolar ya bayarlah pajaknya. Dan ini juga ada perdebatan dengan teman-teman yang sisi radikalis fundamental juga mengerikan juga, mereka mengatakan bahwa kita ini analis tarik garis lah segala macam. Karena mereka tidak akan pernah stop. Mereka akan bikin konten, mereka akan bikin opini, pokoknya gimana caranya Gema harus dimatiin gitu. Halo Tradepreneur, balik lagi di Podrade Podcast Traders. Kali ini kita sudah kedatangan ahlinya, ahli suhunya suhu. Kalian pasti sedang menunggu-nunggu siapa itu. So, jangan di skip, jangan dilewatin, langsung tonton. 3, 2, 1. Ayo kita cuan. Wah, sudah kedatangan mantap. Master Gema dan Thank you. Mr. Obed. Karena belum Halo. master. Nah, Master Gema, sekarang maunya dokter apa master nih, banyak banget sih Pak Apa panggilannya. aja lah. Master Apa aja, aja. master, Yang master. penting happy. Yang penting happy, oke. Nah, ini nih banyak banget orang yang nanya Pak, kalau dokter kan udah jelas ya, harus ngerjain disertasi dulu baru bisa dipanggil dokter. Nah, kalau master tuh gimana Pak? Apa itu cuma karyawan aja yang panggil master? Atau papa mama aja yang panggil master? Gimana Menarik, Pak? menarik. Banyak orang juga menanyakan tentang itu. Jadi sebenarnya saya tidak pernah bicara tentang master atau apapun ya. Tapi yang memberikan credential master itu adalah International Federation Technical Analysis. Oke, Jadi, nah ini dia. IFTA ya. Jadi MFTA itu saya dapat dari tahun 2017. Itu adalah credential tertinggi. Di atasnya CFTI. Di atas CFTI. Jadi di Indonesia sekarang yang aktif hanya saya satu satunya. Dan untuk bisa mendapatkan MFTA itu saya harus membuat paper. Dan itu jurnal saya waktu itu tentang Mercury retrograde pada pergerakan harga gold. Udah 15 tahun di financial industry, terus udah dapat MFTA dari IFTA ya, yang nanti besok kita undang di Wefis juga ya, Iya, tanggal jadi 24 tanggal September. kebetulan saya adalah warga negara Indonesia yang sangat berterima kasih ya, really thank you to International Federation Technical Analysis. Sejak 2018 mereka mengundang saya bicara di Kuala Lumpur. Terus kemudian di 2020 ketika COVID saya juga diundang sekali lagi oleh Malaysia Technical Analysis Association. Di tahun 2022 ini luar biasa dari Australia. Jadi Australia Technical Analysis Association itu Mr. Allen. Ini adalah penghargaan atau apresiasi tentang akademis di dunia keuangan ya. Dimana kalau kita lihat di Indonesia orang masih ngeributin masalah panggilan master dan semuanya, which is bagi saya it doesn't matter, you mau panggil saya apapun, I don't really care ya. Tapi kan kita punya motivasi itu jelas. Kayak saya sekarang aktif di kantor staf presiden, saya sebagai penasihat senior kepala staf presiden, kita khusus di bagian ekonomi makro dan mikro dan juga kedirgantaraan. Jadi menyoroti perkembangan daripada dunia investasi di Indonesia, jangan sampai terjadi lagi yang bodong-bodong. Jadi walaupun banyak orang yang mungkin terkesan seperti menyinyirin saya sih mohon maaf aja ke mereka. Kalau memang ada yang kurang berkenan ya tolong dimaafkan. Tapi saya tidak lagi fokus untuk menanggapi itu. Sekarang saya lebih fokus untuk mensupport pemerintah karena memang diberi kepercayaan juga ya. Dengan posisi yang dipercayakan saya di kantor staf presiden itu cukup berat. Kenapa? Karena kita harus membangun satu ekosistem yang bagus juga dan memberikan inputan juga kepada kepala staf presiden maupun langsung kepada presiden. Bagaimana ini supaya kita bisa menciptakan satu ekosistem yang lebih baik, jangan sampai terulang seperti tahun kemarin banyak fraud dan seterusnya. Dan kemarin kita juga sudah bicara ke teman-teman di Bapepti dan OJK sekarang juga sudah ganti pemimpin baru, diharapkan bisa lebih baik. Jadi sebenarnya fokus saya sekarang lebih ke situ. Nah, sehingga kalau misalnya di bawah ada yang menuduh saya begini, nyindir saya dan seterusnya, saya sih cuma bilang this will be never ending story. Yes. Karena kayak tadi Mbak Sinta kan bilang apa ini papa mamanya aja yang ngasih gitu kan. Itu kan sebenarnya nyinyirnya kamu gitu, dan itu tidak hanya kamu. Bagi saya sih mohon maaf. Tidak hanya saya. Ya, tidak hanya mungkin Obed juga dalam hatinya begitu. Mohon maaf nih. Artinya karena kalau you tetap berkecimpung di situ, ya monggo-monggo aja gitu. Saya sih cuma bisa ngucapin mohon maaf karena mereka tidak akan pernah stop. Mereka akan bikin konten, mereka akan bikin opini, pokoknya gimana caranya Gema harus dimatiin gitu. Yang penting Anda menghargai hak-hak saya sebagai warga negara, ya kan? Anda menghormati saya seperti layaknya Anda ingin dihormati, ya I'm fine gitu. Karena pada dasar sekarang, ayo kita berjuang bersama. Jangan sampai ekosistem kita ini dirusak oleh penipu-penipu yang ada di dunia keuangan. Bagi saya itu aja. Kalau memang kurang lebihnya Astronaci atau Gema juga bukan orang yang sempurna, Anda merasa saya banyak kekurangan, terima kasih sudah dikoreksi.
Ya kalau memang ada yang salah, ya sudah mungkin saya salah, tapi paling tidak anak didik saya, ini kan anak si Eti nih. Ya kan? Iya. Terus orang-orang yang dapat penghargaan Astronaut Award-nya memang benar portofolionya dapat duit gitu. Kan nggak mungkin orang juga selamanya mau dibayar. Saya tidak pernah pakai yang namanya buzzer-buzzer yang suka menggiring opini, enggak lah. Mereka orang-orang real kok, Anda bisa datengin mereka di sosial media kok, mereka bisa ditanyain, dan saya nggak punya satu beban moral ataupun obligation kepada mereka itu ya. Mereka datang ke Astronaci, mereka belajar, saya ajarkan mereka sesuai standar apa yang ada di buku, misalnya ini salah satu buku yang menjadi referensi dunia, ya sudah, dan mereka akhirnya berhasil. Ya puji Tuhan. Ya bagi saya marilah kita lebih bijaksana aja gitu. Oke, tadi kita udah ngomong soal MFTA bahwa itu memang gelar yang nggak mudah didapatkan dan memang under ISTA ya. Gampang. Kenapa gampang? Tinggal bikin paper jurnal aja. Oke. Iya kan, jurnal terus dikualifikasi sama mungkin 2 atau 4 senior dari International Federation Technical Analysis, ya you get it. Kalau gampang kenapa tidak dilakukan? Ya, Ya. makanya maksud saya mendingan lu lakuin daripada you wasting time untuk gangguin orang. Ya mendingan you buktiin lah ke kancah internasional, jangan self acclaim gitu. Yang paling gampang di Indonesia kan punya sosial media, punya follower, lalu mengaku-ngaku diri sendiri, proclaim, membanggain diri sendiri di tengah followernya. Jadi kayak kayak raja di dalam lingkungannya sendiri, ya nggak apa-apa sih. Cuma saya sih lebih baik saya diakui dunia internasional lah gitu aja. Karena kan ada lembaga yang kredibel kan yang ngakuin itu. Jadi emang di Indonesia ini banyak banget orang yang tiba-tiba muncul ngaku jadi yang paling jago, top, paling ahli. Ya. Jadi seorang professional trader itu pada dasar kenapa sih AT itu kita bicara mencetak professional trader, karena memang terbukti itu adalah arah kita dari awal. Banyak sekarang yang lulus CAT akhirnya jadi professional analyst, kerja di sekuritas, ya. Ada yang jadi fund manager. Ada yang jadi fund manager, apakah dia nanti di hedge fund ataukah dia nanti di lembaga-lembaga lain. Tapi itu aimingnya. Jadi professional trader itu bukan Anda trading for living di kamar sendirian, lalu Anda menjual, misalnya kita ada A-Club, kita jual recommendation, itu termasuk profesional. Kenapa? Harus saya pelakunya loh. Jangan misalnya saya membuka marketplace, lalu isinya adalah jualan robot, isinya jualan copy trade, lalu saya mengklaim diri saya professional trader. Anda adalah professional marketer di dunia trading. Kan itu definisinya, ya kan? Nah, apakah saya professional trader per hari ini? Mungkin saya professional analyst. Kenapa? Karena untuk di E-Clubnya. Tapi saya kan juga sebenarnya kita bekerja sama dengan hedge fund. Saya sebagai fund manager, cuma saya tidak bisa bongkar aja. Kan zaman sekarang kan orang selalu bilang, mana portofolionya gitu. Iya, mana portofolionya, kenapa nggak pernah dibuka? Ya. Padahal udah dibuka sih. Sebenarnya di YouTube kayak misalnya saya di saham ada profit Bank Mandiri 1 miliar. Kan kelihatan ada portofolio. Kelihatan. Pada dasarnya ya itu portofolio. Anda ngerti nggak definisi portofolio? Dan portofolio itu adalah ada NDA-nya, non-disclosure agreement juga. Anda nggak bisa coba deh main-main ke aset manajemen lah. Jangan berkecimpung di dunia khayalan ini loh. Ini kan repot nih. Kalau Anda ke aset manajemen, ada ke hedge fund, ke insurance, itu ada portofolio. Gitu. Nah, salah satunya seperti yang saya lihat misalnya Bank Mandiri. Pasar saham itu pasar real, nggak bisa diedit-edit. Anda coba berani ngedit misalnya tradingnya di Sukor Premier, kalau nggak digetok sama Sukor dilaporin lo ke OJK penipuan publik. Itu kan buktinya. Jadi sebenarnya portofolio sudah ada. Nah, portfolio manager itu termasuk professional trader. Anda dibayar oleh house untuk melakukan itu. Kita ada kerjasama dengan hedge fund. Kita ada kelola dana, tapi bukan itu is a private fund, dan itu sama sekali tidak boleh di publish lah, gila. Sekarang misalnya Anda sebagai seorang yang punya duit banyak, Anda titipin uang ke saya yang kelola, saya professional tradernya. You professional trader. Gimana kalau misalnya itu saya buka ke umum? Nggak boleh lah. Nggak boleh. Sedangkan orang punya private jet di Indonesia aja itu nggak boleh difoto-foto. Itu private, itu confidential gitu loh. Yes. Nah ini banyak yang salah kaprah. Kalau gitu Anda coba aja fund manager. Saya punya teman-teman atau guru-guru CAT itu ada yang head of investment di insurance company. Coba tantang sama dia. Waktu dia ngajar, mana portofolionya? Jadi maksud lo portofolio insurance Indonesia sudah dibuka gitu? Ya maksudnya kita kan juga hidup ya buat kasih edukasi gitu ya Pak Gemma, buat kasih edukasi tapi bukan buat menyenangkan orang-orang itu gitu. Ya artinya lu kalau buka portofolio berarti lu udah clear sama pajak kan. Apalagi kalau di saham kan memang lu udah bayar pajak. Pertanyaan gini loh, orang-orang yang sok pamer-pamer ini, yang gayanya nunjukin portofolio, either itu asli atau editan, karena memang bisa diedit. Gini deh, nanti waktu saya ngobrol sama teman-teman di kantor staf presiden, saya akan sorotin, ini banyak trader yang menipu dengan menunjukkan portofolio yang diduga juga kemungkinan bukan real. Saya akan coba bicara ke Kementerian Keuangan untuk Dinas Pajak, Direktorat Pajak untuk mulai turun.
Wow. That I'm gonna do. Sekali kayaknya. Wow, mengerikan. Make sense kan? Ya. Iya. Lu make membuka diri lu, portofolio lu pamer-pamerin. Wah, lu punya track record dari sekian ke sekian lu pamerin. Lu bayar pajak nggak? Ini yang akan saya bicarakan. Udah kayak gitu portofolionya ternyata minta tolong sama Itu ininya. dia. Apalagi kalau Tolong diedit, dibagusin kan. ya. Ya itu terjadi yang digunakan untuk para oknum-oknum yang Kemarin ya, binary auction dan segala binary macam. kah, apakah itu robot kah misalnya kan. Saya tidak bicara personal ya. Saya bicara ini yang juga sudah dibahas di pembicaraan kita di pemerintahan itu menyoroti ini apa yang sebenarnya terjadi. Kan flexing ini dimulai dari kekayaan, jam tangan, mobil dan seterusnya. Yang kedua adalah portofolio kan. Ya. Ya. Yang mana oke lah lu buka portofolio, tapi yang mengesahkan lu bener-bener portofolio real atau enggak tuh siapa sebenarnya? Dirjen pajak lah. Ya lu kalau memang ngeklaim lu udah bikin 2-3 juta dolar ya bayarlah pajaknya. Iya kan? Iya benar. Ya lu nggak bayar pajak secara perseorangan. Nah sekarang kalau di saham kan kita ada undang-undang PPh final tahun 2008 dibuat. Apakah di forex ada? Kan tidak. Jadi berapapun yang Anda berani-berani pasang di sosial media, kita akan bicara sama Dirjen Pajak. Coba lihat influencer 1, influencer 2, YouTuber 1, YouTuber 2 yang selalu pamer profitnya, selalu merasa dirinya untung miliar segala macam. Coba deh sekali-sekali dikunjungin. Minta bukti SPT-nya mana? Karena apa? Ini adalah alat yang digunakan untuk menipu orang. Kenapa kita selama ini punya verifikator? Verifikator siapa? Ya klien dong. Iya. Sekarang kalau kamu tidak pernah bicara sama klien, Bu Sinta bayar nih ke saya. You berharap saya memberikan rekomendasi. Ini kan semuanya real. Kalau saya promo di luar, wah saya profit, tapi Anda yang di dalam tidak sama. Anda bisa marah kan? Berarti verifikatornya siapa? Ya klien. Itu yang pertama. Dan semua yang profit kita bilang di luar itu memang terjadi kan? Memang ada. Iya, makanya. ya kan bukan saya yang profit. Mungkin memang benar gemanya jelek. Mungkin. Tapi anak didik saya berhasil. Ya sudah, saya sudah mendeliver service yang kita janjikan. That's it. Orang lain mau ngomong apa ya monggo bicara aja sama murid-murid kita lah. Saya nggak pusing. Ada yang kemarin dapat Tesla menang 4 miliar di Nasdaq. Lah dinyinyirin. Katanya itu terlalu beresiko. Lalu mau duit nggak? Dikasih duit bilang beresiko. Nggak ada duit dibilang kalah terus. Nah inilah yang saya bilang mindset ini yang harus kita benerin. Jadi professional trader kembali lagi is all about commercial thing. Anda melakukan aktivitasmu sebagai trader, apakah mentradingin uang lain atau menjadi fund manager, Anda dibayar dan mendapatkan sharing, itu adalah professional trader. Oke? Dan satu lagi, Anda punya license. Nah, itu yang penting, Pak, license. Karena kan kita tidak bisa memproklaim diri kita hebat, karena kan harus ada lembaga yang lebih tinggi, institusi yang lebih tinggi daripada satu individu kan. Dalam hal ini kayak saya pemegang license wakil manajer investasi dari OJK. Dengan itu kalau saya bekerja di aset manajemen, saya bisa kelola dana. Ini yang saya selalu ributkan kan. Jangan berani-berani you terima dana orang Anda kelola, lalu kemudian Anda tidak punya license, lalu bilang nggak perlu gelar-gelar. Ini bukan gelar, ini license diatur undang-undang. Anda berani kelola dana, kemudian orang rugi dilaporkan ke polisi, jatuhnya nanti bisa masuk 372, 378 kan. Marilah kita melihat konstituennya itu seperti apa aturan undang-undang, bukan opini pribadi. Ya. Gitu. Karena kan semua itu kan di bernegara itu semua udah diatur sama undang-undang. Makanya tapi ada juga yang lucu ya. Bahkan orang bilang kita nggak perlu license. Sebenarnya kan metode udah banyak banget tuh di Google atau bahkan di media-media. Ya nggak apa-apa sih. Itu bahaya sih. Ya tapi kalau buat dipakai diri sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau buat orang lain ini kan kita boleh. bicara komersial. Komersial, oke. Nah masalahnya yang jadi masalah pada saat Anda menjadi komersial atau penasihat investasi atau sejenisnya, itu kan memberikan rekomendasi atas dunia yang tidak pasti kan. Sebenarnya kan ini dunia investasi ini suatu hal yang tidak pasti. Kalau Anda mau pasti ya beli bond, even harga bond pun juga fluktuasi, atau Anda deposito. Jadi memang agak susah kita memberikan advice kepada dunia yang tidak pasti. Itu termasuk dengan apabila Anda mengambil video jurus-jurus dari Google dan semuanya ya boleh-boleh aja sih gitu. Karena nggak usah gitu deh. Saya cuma rekomendasi buku ini loh. Kalau Astronaci itu komitmen kan, dari dulu mengedukasi sama edukasi, dan bener-bener edukasi, bukan cuma ngomong edukasi tapi dalamnya nggak ada isinya. Setuju. Coba deh kalau Anda bicara, Anda mengedukasi, bongkar deh dalamnya apa sih sebenarnya edukasi. Saya nggak usah pusing, Anda mau gratisan beli buku ini, punyanya Martin Pring. Saya juga udah pernah kan ketemu ngobrol bareng karena satu temen, Anda bisa lihat di foto ini ya, ini foto saya sama Martin Pring. Nah,
Ya kan, ini orang yang punya buku. Jadi nggak usah ikut seminar apa, udah baca buku ini, Anda pasti pintar dah gitu aja. Kita dari tadi ngomongin professional trader dan segala macam. Apakah professional trader ini ya, karena kemarin kan habis NFP, terus sekarang Mercury retrograde. Berarti kan itu kita ngomongin soal momentum, Pak. Perlu nggak sih kita sama momentum nih professional trader ini? Jadi gini, momen sama momentum dua hal yang berbeda. Ya. Banyak orang tuh asal ngomong juga momentum lah, momen ini dua hal berbeda. Udah gini aja deh. Kalau saya nanti salah lagi gitu. Jadi kalau kamu mau di buku ini tuh ada sebenarnya di daftar isi. Ini buku-buku yang untuk dapetin sertifikasi CFTI pasti baca buku ini. Di part 13, 14, 15 itu ada momentum 1 basic principle, individual indicator dan seterusnya. Ya, terus kemudian Anda bisa lihat nanti di part 3 itu other aspect of market analysis di nomor 29 chapternya, the importance of sentiment. Jadi apakah seorang trader itu kita trading dalam 24 jam? Tidak juga. Ada yang bilang kita harus menunggu momen. Kita harus mencari momen, bukan momentum, momen. Foto, kita mau jepret, itu juga harus menunggu momen atau mencari momen. Jadi jangan diperdebatkan antara menunggu dan mencari, basically versus same lah. Intinya momen itu tidak datang setiap hari. Golden moment, matahari ada yang namanya golden hour, blue sky, blue hour itu juga tidak datang, ada jamnya, ya kan? Nah, apalagi Astronaci dikenal sebagai time trading. Tidak sempurna. Orang saya aja baru umur berapa? Umur 36. Martin Pring umur 60. Berarti saya masih punya 30 tahun untuk mengkoreksi diri, kan begitu. Saya punya kesempatan untuk memperbaiki metode saya dan saya berterima kasih jika ada yang bantu koreksi ya dengan fair. Tapi basically adalah Astronaci itu bicara tentang why, kemudian what, where, dan when. Kita bicara tentang makroekonomi fundamental. What-nya adalah valuation modeling. Where-nya technical analysis dan time forecast-nya menggunakan Astronaci. Karena Astronaci kan tidak untuk satu aja Pak marketnya, kita buat semua market. Kita melayani institusi, bank-bank juga menggunakan kita gitu. Dan kemarin sampai militer juga yang belajar ya. Astronaci sekarang juga bekerja sama dengan markas besar TNI Angkatan Darat untuk perwira menengah. Yang mau belajar investasi. Iya, Betul. ya, kalian bisa lihat foto-foto ya. Saya mengucap syukur nih kepada teman-teman di Mabes TNI AD karena mereka ingin mengetahui lebih dalam dan kita menjadi partnernya gitu. Jadi nggak mungkin dong saya mengajarkan mereka mengatakan bahwa makroekonomi itu nggak penting buat trading gitu. Wah, saya salah dong karena di buku ini juga ada. Nanti saya dikomplain sama teman-teman dari Asosiasi Analis Efek Indonesia kan nggak bisa juga, ya kan? Itu loh kan repot. Jadi kalau misalnya Anda benar-benar praktisi yang real praktisi bukan di halaman lu sendiri, Anda punya consideration yang cukup banyak. Ya, tapi pada dasarnya momen itu bisa datang dari berbagai macam. Anda bisa datang dari makroekonomi fundamental. Contohnya pada saat US rate dinaikkan. Ya. Itu momen. Betul. Semua tahu kalau misalnya The Fed naikin suku bunga, market akan volatile. That's a moment. Anda mau bilang itu nggak bener? Coba ngomong sama trader-trader di luar deh, yang mereka trading jutaan dolar, nungguin momen. Ada kan? Saya nggak bicara profit minusnya ya, itu rezeki masing-masing. Tapi di dunia luar sana ada gitu. Itu momen. Dan nggak hanya di forex. Kita bicara di stocks dan seterusnya. Apple mau ngeluarin iPhone 14 momen nggak? Momen kan? Ya. Nah, mulai hari ini saya mulai dong untuk E-Club, untuk Orbitrade, untuk semuanya. Yuk kita lihat saham Apple. Kita mulai bikin analisis. Dan ingat loh, Astronaci analisisnya diterima di Bloomberg Terminal. Analisis kita dipublish di Bloomberg Terminal. Langganan Bloomberg Terminal $2,000 sebulan. Yang baca institusi semua. Tapi yang itu baca nggak? Ya, yang nyinyir. Nggak usah ngomong baca. Mereka bisa nggak masuk tembus ke situ analisisnya. Jadi kita bicara worldwide sekarang. Ya, jadi saya mohon izin banget nih kepada audiens, terima kasih banget udah nonton sampai menit ini. Jadi tolong dibedakan dan diteliti lebih dalam lah paling nggak. Apa yang kita sudah lakukan untuk negara kita lah paling nggak, ya kan. Nah, di satu sisi kita ngeliat momen daripada Apple. Itu satu hal yang baik untuk kita mulai ngeliat. Karena biasanya berdasarkan Dow Theory yang ada di buku ini, market action discount everything. Begitu ada Apple 14 berarti ada income buat revenue dia kan. iPhone 14 maksud saya. Dia ada penjualan. Kalau penjualan berarti akan mempengaruhi satu kuartal ke depan laporan keuangannya. Laporan keuangan Apple naik, sahamnya juga akan naik.
Harapannya begitu di market yang efisien. Nah, ngerti nggak sekarang efficient market hypothesis? Ya, aku jadi kayak profesor nih sekarang. Paham kayaknya. Makanya ini repot. Banyak unsur-unsur yang kita mesti pahami lah paling nggak, ya kan? Nah, itu makro. Terus kita bicara valuation. Kita bicara saham. Ataupun kita bicara gold. Gold itu di www.gold.org itu ada yang bikin valuation tentang gold. Bagaimana harga gold itu kalau kita lihat dari sisi valuation ya, karena kan market tidak selamanya tarik-tarik garis aja gitu kan. Tidak selamanya kita melihat tentang siklus aja. Tapi kan ada unsur fundamental bisnis yang dilihat. Walaupun saya setuju pada orang-orang mengatakan bahwa kalau saya mau trading, saya tidak bisa melulu melihat tentang fundamental. It's too late. Yes, memang benar gitu. Dan ini juga ada perdebatan dengan teman-teman yang sisi radikalis fundamental juga mengerikan juga. Mereka mengatakan bahwa kita ini analis tarik-tarik garis lah segala macam. Jadi banyak mispersepsi yang terjadi di sini. Ya, Padahal kita bisa menggunakan semuanya. ya ini kan empat dimensinya kan di situ. Terus baru kita bicara tentang technical analysis untuk cari di mana saya mau beli. Nah, technical analysis itu semuanya bicara tentang momen dan momentum. That's the point. Apakah Anda mau menunggu momentum ataukah Anda mencari momentum? What's the difference? Prinsipnya adalah ada momentum, you cari patternnya sesuai dengan konsensus, ya Anda masuk. Apa yang mau diperdebatkan? Poinnya kan di situ. Poinnya adalah untung. Ya kalau saya bisa untung pakai cara ini bukan berarti cara saya lebih jelek atau caramu lebih jelek, kan begitu. Kembali, masa agama saya Kristen lalu Anda punya agama Katolik? Kita nggak bicara teman-teman Muslim, ntar berantem antar agama. Ini Katolik dan Kristen masa caci makian? Ya, yang Katolik mengatakan lu harusnya berdoa pada Bunda Maria gitu. Yang Kristen mengatakan, oh nggak perlu, saya langsung direct kepada anaknya. Terus ribut berdua. Wah, lu agama sesat. Masa begitu sih? Padahal bapaknya satu. Bapaknya satu kan gitu. Nah, tapi kan ada baiknya. Beda agama ya sudahlah. You nggak akan bisa perdebatkan sesuatu yang beda agama. Sesimpel itu kan. Makanya kita Bhinneka Tunggal Ika. Jangan saling menghina agama orang. Setuju nggak? Setuju. Nah, kamu agamanya apa? Saya agamanya menyembah belalang. Menyembah belalang, banyak kuning rambutnya. Ya kan, maksudnya yang technical analyst ya udah lucuan dari situ ya udah dong. Terus kalau yang fundamental lucuan dari situ ya udah, nggak usah saling menjelek-jelekan kan. Ini kan zamannya kolaborasi. Ya, tapi yang bikin jelek itu kan kalau digiring opini ya kan. Dimana kalau kita samain momen sama momentum itu malah dibilang katanya kita nanti greedy. Ya greedy, semua orang nggak usah ngapa-ngapain. Jadi investor juga bisa greedy dok, kok. Ya setuju. Coba tanya sama Pak Lo Keng Hong deh. Pegang saham begitu lama ada greedy-nya nggak? Pasti ada greedy-nya. Nggak mungkin nggak ada sih. Sekelas Pak Lo Keng Hong juga bisa salah. Sekelas Warren Buffett ada salah. Karena apa? Mereka yang menjadi praktisi pasti ada salah. Kalau ada orang yang tidak pernah salah, ya berarti dia cuma public figure. Gitu loh. Iya. Iya kan? Dan salah ya dibuka depan umum ya kenapa gitu. Nah makanya orang selalu bilang Pak Gema cukup transparan. Ya sekali lagi, kita nggak mungkin ada yang komen yang terlalu memuji-muji ya karena kita nggak bayar booster. Oke, berarti itu dicatat ya. Kalau nggak pernah salah cuma public figure. Yang nggak pernah salah cuma public figure ya. Saya nggak, sekali lagi saya nggak bilang personal ya. Kenapa? Karena penipu-penipu itu juga nggak pernah salah. Kenapa? Dia selalu klaim, saya punya robot 1% sehari. Nggak pernah salah bos. Nggak pernah salah. Nggak pernah salah. Yang salah siapa ya? Lu percaya sama dia yang salah. Pak Gema yang udah segini transparannya aja orang bisa lihat ya. Kadang-kadang kita rame-rame juga kan. Trading rame-rame. Tapi orang masih mencaci maki Pak Gema. Padahal Pak Gema Booster. Oh booster. Booster lah. Booster nih buru sergap atau apa nih Pak? Booster. Kan ada jasa booster sekarang. Bayar berapa. Oke. Tapi kan itu semua nggak bisa kita ukur lah. Jadi kayak non-farm payroll. Yang bikin non-farm payroll trading juga bukan saya aja kali. Bukan, banyak di dunia juga banyak. Iya. Kapan-kapan kita itu dong Pak collab sama trader luar gitu pas NFP. Kan seru kan? Boleh. Jadi nanti saya akan bicara lah di Australia, nanti kita akan bicara. Dan saya nggak bilang bahwa saya yang terbaik, enggak, saya cuma sharing ya. Kalau memang sharingnya ini karena kebetulan banyak bener ya, lalu orang nggak suka ya kembalilah banyakin sholat deh. Ya gitu loh, karena kan Anda ngeliat orang sukses nggak happy, lalu mencari-cari ya. Tapi sejujurnya pada saat non-farm payroll itu nggak cuma saya, coba aja lihat. Pak Novi juga bikin, Bro Daryl Yaya juga bikin, banyak kok, nggak cuma saya. Jadi ya kalau dikatakan orang yang trading non-farm payroll itu sesat dan seterusnya, ya Anda sedang bertempur dengan seluruh orang. Saya juga bingung kenapa dibilang sesat gitu ya. Padahal emang pergerakannya kan pada saat itu memang volatile dan kita kan mau cari untung gitu. Saya paham karena tidak semua orang bisa.
Oke. Dan itu ada benernya. Artinya makanya setiap kali non-farm payroll kan saya kasih disclaimer. Ini bukan untuk pemula. Pemula nonton aja. Selamat malam semuanya. Selamat datang di live trading kita hari ini. Semoga hari ini kita bisa dapat rezeki ya. Semua itu rezeki atau tidaknya tergantung sama Tuhan yang ngasih kita. Apakah kita dapat atau kita harus loss. Prinsipnya adalah selalu kita trade dengan risiko yang sudah kita ukur, karena kayak sekarang nih misalnya kita menjelang non-farm payroll report, nggak ada ceritanya Anda tidak tahu resiko berapa yang Anda akan ambil. Semua itu dipersiapkan sebelum mulai. Recording stopped. Ya, jangan lupa disclaimer-nya buat yang pertama. I got a point. Kalau ada orang-orang yang tidak setuju dengan non-farm payroll, saya bisa mengerti posisi mereka. Tapi kan bukan berarti saya tidak boleh melakukan. Ya. Ini negara bebas. Setuju. Dan yang paling penting adalah tidak ada jaminan profit. Kedua, Anda sudah declare resikonya, makanya sesekali visitlah live trading kita. Jam 7 kita start, jam setengah 8 misalnya non-farm payroll. Selama 15 menit mulut saya tuh ngomong mungkin 10 kali tentang resikonya. Makanya jangan dengar kabar burung, jangan dengar katanya-katanya. Segera kalau mau ikut menyaksikan, mudah-mudahan doanya semua itu ya. Siapa yang pernah ikut non-farm payroll-nya silakan komen ya. Rata-rata kan berhasil karena doanya, bukan karena saya. Dan itu yang bisa ikut NFP itu kan juga member klub kan ya? Iya, sama Orbit Trade kan. Sama Orbit, Iya, udah datang aja simple kan, deposit, ikut trading, nanti ikut. Yang penting di sini bukan jago-jagoan kita. Aku ini berjuang loh untuk kasih rezeki buat orang. Makanya banyak berhasilnya, kenapa? Didoain. Temen-temen tuh doain walaupun bukan anak yatim. Didoain, kenapa? Karena kan saya kebetulan buat analisis, dan itu saya tarik garisnya di depan mereka langsung gitu. Trading plan-nya dikasih dan mereka doakan. Jadi jangan dengar kabar burung, katanya. Orang hidup kalau pakai katanya gimana? Ntar kejadian lagi kayak kakek-kakek dibilang tuh maling tuh, dibunuh akhirnya kan di jalan. Yang pukulin ya. Itu terjadi di bangsa kita, tidak memverifikasi, lalu main percaya mati, akhirnya dia yang mati. Dan sedangkan kalau kita lihat di Investopedia juga ada sebenarnya dibahas, the release of NFP report generally occurs on the first day and so on, dan creates a favorable environment for active traders, providing near guarantee of tradable move following the announcement. Bukan kata saya, kata Investopedia. Kalau Investopedia salah, silakan komplain ke sana aja. Jadi bukan di setting ya Pak ya, kalau NFP itu? NFP kan memang udah ada gitu. Jadi bukan di setting? Ya nggak mungkin di setting, apa yang di setting? Yang di setting adalah lot kita mau berapa. Ya. Terus kita mau pakai trading style apa? Boleh-boleh aja mau pakai cara apa silakan. Banyak kok. Itu Forex Factory kan juga banyak yang bahas. Ya benar. Ya masa mereka semua salah sih? Bahkan dikasih tipsnya juga nih, rules dari Investopedia ya kan? Ada rules-nya ya di sini ya. Jadi kayak 15 menit sebelumnya. Nah, yang mau rules-nya ini silakan nanti komen di bawah ya. Jadi nanti kita kasih linknya aja kasih ya. linknya aja. Nah, BTW kan kata Pak Gema, yang trading di NFP ini adalah orang-orang yang udah bisa dong. Orang high risk. Orang yang high risk, yang udah bisa. Mungkin dia nggak bisa. Ya, bisa jadi. Bisa jadi. Tapi ya kita nggak perlu membahas bisa atau tidak lah. Saya sebenarnya udah merasa bahwa kita ini semua trader Indonesia. Dan saya pikir sampai sekarang itu ekosistemnya tidak ada disruptif saling menjelek-jelekan sih. Memang baru ada pendatang-pendatang baru yang memang kerjaannya pendatang baru kerjaannya cari celah. Kalau yang lama-lama gimana? Yang lama kita bikin asosiasi, kita kerjasama semua. Iya. Walaupun saingan lo antar broker, tapi saling menghargai teman-teman kita. Nggak ada. Jadi memang ada beberapa oknum-oknum yang pendatang baru yang kerjaannya memang mencari celah. Si A nanti jelek kita bikin, si B bikin. Hidupnya dari cari celah. Oke. Apakah legal? Ya legal saja. Nggak apa-apa. Namanya juga kebebasan berpendapat. Ya. Tapi apakah pantas? Kembali ke masing-masing lah. Kita sebagai warga negara Indonesia kan kita tidak hidup atau didesain seperti itu. Kita kan negara yang penuh tata krama. Ada tepat selera, ada toleransi. Yang harus kita dukung sekarang tuh gimana caranya tetap mengedukasi dengan cara masing-masing. Semakin banyak persaingan semakin baik. Kenapa? Karena edukator yang bagus-bagus ini akan membuat orang-orang itu terhindar dari penipuan. Oke. Ya kan? Baik. Dan jangan minim literasi. Jangan minim literasi. Nah, jangan. kenapa orang-orang banyak yang ngejelekin Pak Gema? Karena semakin tinggi pohon, semakin banyak. Enggak juga sih, enggak banyak yang jelekin saya. Enggak banyak. Yang cinta Dikit. saya lebih banyak. Oh ya. Kita ampun. harus positif thinking. Oh iya dong. benar juga. Iya. Kita yang wajar-wajar aja lah gitu. Dan tapi kalau Pak Gema sombong mah nggak apa-apa ya, Bet ya. Lah kita sombong apa yang mau disombongin? saya juga nggak ada apa-apanya lah sombong. Saya belajar dari banyak senior-senior saya kayak Pak Hermanto Tanoko. Sekarang udah masuk ke 8 atau ke 9 terkaya Indonesia versi Forbes ya.
Beliau aja sangat rendah hati kok, mau terbang sama saya, bareng-bareng naik pesawat saya di Amerika. Anda bisa lihat videonya. Saya belajar lah gitu. Dan ternyata sekelas Pak Hermanto Tanoko juga dinyinyirin. Oh ya? Katanya bisnisnya lagi susah ya Pak, sampai bikin seminar Idea Cloud. Kasihan nggak coba? Dari situ kayak gue sadar, oh ya, dia harta udah triliun. Gue tuh cuma sekukunya dia aja. Ya wajar lah kalau Gema dipukulin orang ibaratnya gitu. Sama kayak Wefis, kita kan ini Wefis kan, kita ngadain World Economic Forum Investment and Strategy. Terus orang-orang pada bilang, apa sih Astronaci nyari duit mulu sampai bikin kayak gini. Terus akhirnya aku jawab tuh, enggak Pak, ini duitnya uang pendaftarannya buat bayar hotel sama buat akomodasi sama makan dinner, karena makan malam ada dinner kan. Kan itu investasi mereka gitu. Kita cuma bantu provide doang. Nanti kalau ke situ kita nggak kasih air minum marah. Iya. Lah terus air minum suruh gue yang bayar. Ya enggak lah. Lapar. Udah dikasih ilmu, dikasih Ya, orang, tapi sebenarnya didatengin. boleh sih dia datang tapi nggak boleh makan gitu. Jadi di pinggirin situ dikotakin gitu ya. Terus lu jawab gitu dia ngomong apa? Hah? Dia ngomong apa? Ya udah, cuma gitu dong. Oh gitu. Gitu jawabnya. Nah itu kan sayang ya, sayang gitu. Padahal dia nggak tahu yang datang itu Wilen gitu. Wilen, Ya jauh-jauh kan? dari Jerman Dari kan? Jerman datang, terus ada mudah-mudahan nih nggak ada schedule perubahan. Pak Kepala Staf Presiden juga Ya, Pak datang Muldoko memberikan ya. outlook untuk 2023. Jadi ya inilah bangsa kita. Kita berharap industri kita makin baik dan banyak peran Astronaci kepada Indonesia lebih diketahui orang, karena mereka kalau nggak tahu mereka cuma dengar katanya dan akhirnya begitu. Oke, baiklah Pak Gema. Teman-teman, tolong diambil yang baiknya, yang buruknya jangan diambil. Kalau mau ambil yang baik-baik dan mau jadi trader profesional cuma di CAT Certified Program. Jelas. Karena gelombang keduanya sudah dibuka. Mau jadi trader profesional, jadi trade planner, jadi fund manager, jadi Professional analyst, Yes, ya. professional analyst. Bisa semuanya. Walaupun udah masuk CAT, tapi kalau mau jadi fund manager tetap ambil ini ya, WMI ya. Oh, harus. Kalau di Indonesia harus punya WMI. Oke, setelah ambil WMI ikut CAT boleh dong? Boleh aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke teman-teman, kalau gitu itulah tadi perbincangan kita dari Master of Master, Oh lah. Master Gema Guyardi dan asistennya yang dari tadi cuma nyengir-nyengir doang. Ini analis kita dan juga CAT batch 27. Batch 27 belum lulus ya? Belum. Belum Masih lulus. Jadi gini, belajar. terakhir ya, kita bisa deh, Anda bisa lihat nanti YouTube-nya CAT Talks. Anda bisa lihat kualitas daripada murid-murid atau iya lulusan dong. CAT. Oh iya dong. Gak usah banyak omong. Kita publikasi di depan umum. Ada komite dari Kementerian Keuangan di-assess lulusannya Astronaci bagaimana. Orang-orang yang selalu mendiskreditkan kita, majuin tokoh-tokohnya. Gak usah saya deh, lulusan saya aja. Beradu, wasitnya adalah apakah itu nanti dari OJK atau dari ADX. Kita adu. Wah, boleh juga. Berani nih. nggak? Oke. Berani, baik. Bet? Berani? Berani. Jelas dong. Oke, ya udah teman-teman. Kalau gitu yang mau meningkatkan karir kalian di dunia financial market bisa langsung join CAT Certified Program karena sudah ada ini contohnya Robert yang sudah Robert jadi pasti analis. ya. Udah jadi analis di Astronaci. So kita akan kembali lagi di Potret edisi berikutnya. Dadah. Bye. Bye-bye.